Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Adiapriani dan rekan saya Alia Ananda. Di sini saya akan menjelaskan hubungan antara kondisi lingkungan rumah dengan masalah kesehatan respirasi di pemukiman kumuh Jakarta. Latar belakang dibuatnya artikel tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kondisi lingkungan rumah dengan kejadian masalah kesehatan respirasi. Desain penelitian ini adalah potong lintang pada 107 rumah tangga di pemukiman kumuh Petamburan, Jakarta Pusat dengan quantitative sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara kepada responden tentang kejadian masalah kesehatan respirasi dan serta mengetahui kondisi lingkungan rumah seperti jenis lantai, jenis dinding, kepadatan hunian rumah, lubang asap di dapur, jendela, luas ventilasi, pencahayaan, kelembapan serta suhu dioverasi dan diukur menggunakan look meter, hygrometer, termometer dan meteran. Penjelasan mengenai alasan penelitian memilih gangguan respirasi sebagai variabel utama penelitian. 1. Masalah kesehatan respirasi merupakan masalah kesehatan yang banyak dijumpai di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Masalah kesehatan respirasi tersebut tidak hanya mengakibatkan gangguan kesehatan yang terjadi secara musiman, tapi juga dapat terjadi secara persenten di beberapa musim yang berbeda dan menjadi sumber penyebab kematian tertinggi. Di Indonesia, masalah kesehatan respirasi termasuk dalam 24 indikator tercapainya Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat. Dari 24 indikator tersebut mencakup diantaranya prevalensi asma, prevalensi pneumonia, prevalensi infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, serta proporsi merokok setiap hari. Proses penelitian dan pemilihan sampel yang dilakukan. Hasil penelitian pada tahun 2007 di Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang menyimpulkan bahwa ada hubungan antara variabel kelembapan rumah, kepadatan penghuni rumah, luas ventilasi rumah, dan pencahayaan rumah dengan kejadian TB paru pada anak. Penelitian pada tahun 2006 di Kabupaten Banyumas menyimpulkan bahwa ada asosiasi antara TB paru dengan pencahayaan, kepadatan hunian rumah, ventilasi, keberadaan jendela, ruang tidur, jenis lantai, pembagian ruang tidur, jenis dinding, kelembapan luar rumah, suhu luar rumah, kontak penderita, dan status gizi. Sayangnya, penelitian-penelitian yang pernah dilakukan tersebut hanya terfokus pada permasalahan TB paru. Padahal berdasarkan data Risdekdas yang telah disebutkan di atas bahwa masalah kesehatan respirasi lainnya seperti asma maupun ISPA merupakan penyakit dengan prevalensi yang tinggi dan menjadi 10 besar penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Kondisi lingkungan rumah, sebagian besar rumah responden telah memenuhi syarat kesehatan, yaitu lantai rumah yang terbuat dari ubin atau keramik, kedap air 916%, dinding rumah rapat atau terbuat dari batu-batu plasteran 95,3%, kelembapan 40-70%, suhu ruangan 18-30 derajat, kepadatan rumah lebih 9 meter persegi, dan terdapat lubang asap di dapur 66,4%. Namun sebagian besar rumah responden tidak memenuhi syarat kesehatan untuk variabel luas ventilasi 51,4%, kondisi jendela tertutup 53,3%, dan pencahayaan alami tidak kuat 68,2%. Masalah kesehatan respirasi pada penelitian. Prevalensi masalah kesehatan respirasi pada masyarakat pemukiman kumuh Petamburan, Jakarta Pusat tahun 2012 adalah 23,4%, terdiri atas TB paru 10,3%, asma 9,4%, dan PPOK
3,7%. Terdapat hubungan antara kondisi lingkungan rumah yaitu luas ventilasi, kondisi jendela, kepadatan hunian rumah, dan keberadaan lubang asap di dapur dengan kejadian masalah kesehatan respirasi. Kondisi lingkungan rumah yang berhubungan dengan gangguan respirasi dari penghuninya. Kepadatan hunian merupakan perbandingan antara luas lantai rumah dengan jumlah anggota keluarga satu rumah tinggal. Kepadatan penghuni dalam suatu rumah tinggal akan memberikan pengaruh bagi penghuninya. Luas rumah yang tidak sebanding dengan jumlah penghuninya akan menyebabkan overload. Kondisi ini tidak sehat karena menyebabkan kurangnya konsumsi oksigen. Kelembapan dalam penelitian ini adalah kelembapan dalam ruangan tidur memenuhi syarat jika nilai kelembapannya antara 40% sampai 70%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembapan tidak memiliki hubungan bermakna dengan kejadian masalah kesehatan respirasi. Kelembapan diakibatkan oleh ventilasi yang tidak memenuhi syarat dan padat penghuni. Ventilasi yang tidak memenuhi syarat membuat cahaya matahari tidak dapat masuk ke dalam rumah sehingga meningkatkan kelembapan di dalam rumah dan menjadi faktor risiko penularan penyakit infeksi sistem respirasi misalnya TB baru. Komponen lingkungan rumah berhubungan dengan masalah kesehatan respirasi. Tinjauan teoritis masalah kesehatan respirasi merupakan segala kondisi yang mengganggu proses respirasi, yang mencakup pertukaran O2 dan CO2 antara udara di atmosfer dengan darah, juga antara darah dengan jaringan dalam tubuh manusia. Jenis penyakit respirasi yang sering terjadi antara lain infeksi atau TB dan pneumonia, serta obstruksi atau asma dan PPOK. Kondisi lingkungan rumah yang sehat diperlukan untuk kesehatan respirasi penghuninya. Kriteria rumah yang sehat adalah adanya bagian-bagian rumah yakni atap, lantai, dinding, jendela, ventilasi, pembuangan asap, pencahayaan, serta sanitasi yang baik, yang terdiri dari sarana pembuangan sampah, limbah, jamban, dan sarana air bersih. Selain itu, persyaratan kesehatan rumah lainnya yakni bahan bangunan, komponen penataan ruang, kepadatan hunian, kualitas udara, vektor penyakit, dan kelembapan yang sesuai. Pemukiman kumuh dapat menjadi salah satu faktor risiko masalah kesehatan respirasi. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, pemukiman kumuh merupakan lingkungan huni yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, banyaknya rumah yang tidak layak huni, yakni rumah yang terbuat dari bahan bekas dan tidak cocok untuk tempat tinggal. Yang kedua, penduduk sangat padat, yakni 250 sampai 400 jiwa. Yang ketiga, banyaknya saluran pembuangan limbah yang tersumbat. Yang keempat, tempat hunian yang berdasarkan prasarana yang kurang memadai seperti MCK, air bersih, drainase, dan listrik. Yang terakhir, berada di daerah pinggiran. Kurangnya kelengkapan prasarana jalan, ruang terbuka, dan fasilitas sosial seperti sekolah, tempat ibadah, dan balai pengobatan. Meskipun demikian, sampai saat ini belum ada standar yang baku untuk menetapkan kumuh tidaknya suatu pemukiman. Rekomendasi yang harus dilakukan terkait hasil penelitian. Dari temuan penelitian ini dapat disarankan untuk melakukan edukasi yang tepat pada masyarakat mengenai bahaya dan cara pencegahan merupakan faktor penting untuk mengurangi prevalensi masalah kesehatan respirasi di Indonesia. Selain itu, melakukan upaya promosi kesehatan melalui iklan layanan masyarakat dan lainnya seperti pola hidup bersih dan sehat serta perlu terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan menghindari resiko terjadinya masalah kesehatan respirasi. Analisis kondisi pada lokasi penelitian tersebut juga terjadi di wilayah Kalimantan. Apakah tidak? Berbeda karena wilayah di Kalimantan tidak sekumuh dan penduduknya tidak sepadat yang penduduk di wilayah Jakarta. Sekian presentasi dari materi hubungan antara kondisi lingkungan rumah dengan masalah kesehatan respirasi di pemukiman kumuh Jakarta. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.